Yo Sobat Delur, masih ingat dengan film horor psikologis yang jarang dibicarakan berjudul Lake Mungo yang sebelumnya sudah Mince review? Cek linknya di deskripsi bagi sobat yang belum nonton ya. Nah, ini ada satu lagi film yang juga jarang dibicarakan tapi juga bikin bulu kuduk kita merinding. Judulnya The Poughkeepsie Tapes, dirilis pada tahun 2007. Sama seperti film Lake Mungo yang sudah Mince review sebelumnya, film ini juga dibuat dengan mengusung gaya mockumentary dipadu dengan gaya found footage. Maka jangan heran sob, bila film ini sebagian menampilkan sesi wawancara dan lebih menampilkan gaya found footage berupa cuplikan-cuplikan rekaman video. Film The Poughkeepsie Tapes ini masuk dalam kelompok film-film disturbing. Karenanya mengingat ada beberapa cuplikan yang sangat tidak mungkin Mince tampilkan di sini, maka mohon maaf bila dengan terpaksa Mince harus blur adegan-adegan tersebut. Tapi kalau sobat penasaran, tonton langsung aja filmnya ya sob ya. Well, kita langsung masuk saja pada alur ceritanya dahulu sob. Dan seperti biasa, review atas film ini ada pada segmen akhir video. Ingat sob, video ini mengandung spoiler. Sinis dibuka dengan menampilkan pemakaman seorang remaja wanita bernama Cheryl Dempsey dan cuplikan videonya yang tampak riang gembira. Adegan kemudian beralih menampilkan sesi wawancara tim dokumenter yang tidak pernah ditampilkan selama berlangsungnya film ini kepada beberapa agen FBI yang menceritakan tentang banyaknya kasus orang hilang dan pembunuhan sadis yang tidak pernah terselesaikan di kota Poughkeepsie, daerah bagian utara New York. Tak terselesaikannya kasus tersebut karena para petugas mengira masing-masing kasus tersebut tidaklah saling berhubungan. Hingga pada suatu operasi, petugas menemukan 800 buah kaset video VHS yang masing-masing diberi nomor secara berurutan pada sebuah rumah di kota Poughkeepsie yang menurut pemilik rumah itu telah disewa seorang pria tak dikenalnya. Saat operasi itu, para petugas tak menemukan tanda-tanda keberadaan sang pria penyewa di rumah tersebut. Sehingga petugas menduga 800 kaset rekaman video tersebut sengaja ditinggalkan pria penyewa di rumah tersebut agar dapat ditemukan oleh petugas. Selain itu, di pekarangan belakang rumah itu, ternyata petugas juga menemukan 21 jasad yang tewas mengerikan dikuburkan di sana. Sebagian besar adalah wanita dan beberapa jasad adalah laki-laki. Bahkan ditemukan juga jasad seorang bayi berusia 10 bulan. Agen forensik visual FBI dalam wawancaranya dengan tim dokumenter menceritakan bahwa 800 buah kaset rekaman yang ditemukan itu ternyata berisi video snuff milik seorang pria yang jarang menampakkan dirinya dalam video itu. Meskipun sesekali ia menampakkan diri, namun pria itu menggunakan topeng. Video snuff itu sob adalah rekaman video yang menampilkan di mana seseorang disiksa dan tewas secara nyata. Jadi bukan tipu-tipu ya sob. Nah, pria itu merekam dari mulai ia mengincar para korbannya hingga menangkap, menyiksa, melakukan pelecehan seksual yang sadis hingga sampai menewaskan para korbannya. Petugas menduga bahwa pelaku yang seorang psikopat yang mereka sebut dengan The Water Street Butcher merekam semua tindakan itu adalah untuk disaksikan atau dinikmati ulang oleh psikopat itu. Agen forensik visual FBI itu juga menceritakan bahwa ia harus menghabiskan waktu selama 2.400 jam untuk menyaksikan seluruh video yang berjumlah 800 kaset video itu. Dan ketika tanpa sepengetahuannya, istrinya sempat menyaksikan cuplikan dari salah satu video, istrinya pun sampai melarang dirinya untuk menyentuh video-video itu lagi. Penculikan dan tindakan sadis psikopat pertama kali dilakukan terhadap seorang gadis kecil berumur 8 tahun. Ia mengincar gadis kecil itu, mengajaknya berbicara, lalu melakukan pelecehan dan menghilangkan nyawa gadis kecil itu. Keberhasilan kejahatan itu membuat psikopat makin menjadi. Ia merekam bagaimana ia meminta tumpangan pada pasangan suami istri, lalu menundukkan kedua pasangan itu untuk kemudian melakukan operasi pada sang wanita dengan menempatkan kepala suaminya di dalam perutnya yang menganga, lalu menjahitnya dengan terus merekam reaksi wanita itu saat terbangun melihat kepala suaminya berada di dalam perutnya.
Psikopat itu juga sangat pintar menyamarkan kejahatan dan motifnya dengan melakukan cara eksekusi yang berbeda-beda dan membuang jasad-jasad korbannya secara acak di berbagai daerah sehingga petugas kepolisian tidak dapat menemukan pola bahwa rangkaian kejahatan itu adalah sebuah serial killer. Hampir sekira total selama 100 jam, video-video itu juga merekam bagaimana psikopat itu melakukan pelecehan terhadap wanita-wanita dengan balon-balon. Psikopat itu juga menunjukkan secara detail bagaimana ia memutilasi para korbannya, seolah-olah ia ingin menunjukkan betapa ahlinya ia melakukan itu. Psikopat juga selalu saja mengubah modus operandinya sehingga penyidik kesulitan dalam menemukan pola dan motifnya. Korban-korbannya dipilih secara acak, terkadang anak-anak, terkadang ia menyamar menjadi petugas kepolisian untuk menjebak korbannya dari kalangan PSK jalanan. Dari beberapa korban, penyidik juga menemukan sebagian diperkaos setelah dibunuh, disayat, bahkan dimutilasi dan dibuang di berbagai negara bagian secara acak. Bukan hanya itu saja sob, dari sejumlah total 800 buah kaset rekaman video itu, ternyata sebagian besar merupakan rekaman penyiksaan dari seorang korban wanita bernama Cheryl Dempsey berusia 19 tahun yang telah dilaporkan hilang oleh orang tuanya dan merupakan fokus dari film ini sebagaimana ditampilkan pada scenes pembuka film tadi. Psikopat itu merekam dari mulai ia mengamati gerak-gerik Cheryl, menculiknya di rumah Cheryl saat sedang bersama dengan kekasihnya dengan menghabisi kekasih Cheryl dengan sadis, membelahnya menjadi 2 bagian dan meletakkan kelaminnya di kulkas. Adegan selanjutnya menampilkan rekaman yang menampilkan Cheryl yang disekap di ruang bawah tanah dalam keadaan terikat dengan alat BD. Dalam rekaman itu, psikopat tampil dalam rekaman tersebut menggunakan kostum dan topeng tokoh Dr. Pest dan menyiksa Cheryl dengan pukulan-pukulan. Lalu ditampilkan juga rekaman saat psikopat mengikat dan menenggelamkan wajah Cheryl ke dalam bak air, lalu memaksa Cheryl untuk mengakui dirinya sebagai budak dan psikopat sebagai tuannya, dan dipaksa melayani psikopat sebagai tuan yang harus diagungkannya. Cheryl juga diberi pakaian abad Victoria, dipakaikan sebuah topeng, dan terus-menerus diintimidasi dan di-brainwash bahwa psikopat adalah seorang tuan yang harus dilayani oleh Cheryl yang adalah seorang budak. Suatu hari, saat petugas polisi sedang melakukan olah TKP di rumah Cheryl atas hilangnya Cheryl, ibu Cheryl yang sedang berada di depan rumah didatangi seorang pria yang menawarkan diri akan membantu ibu Cheryl untuk mencari Cheryl. Seketika itu ibu Cheryl terkejut karena merasa janggal dengan sikap lelaki itu yang mendatanginya sambil merekam dirinya. Pikirannya melayang bahwa mungkin saja lelaki itu adalah penculik Cheryl, namun pria itu langsung lari sambil menertawakan ibu Cheryl. Ya sob, ternyata psikopat itu sengaja mendatangi ibu Cheryl untuk menunjukkan eksistensinya dalam hilangnya Cheryl. Sementara itu, Cheryl terus-menerus mengalami intimidasi dari psikopat, disiksa, bahkan tidak jarang mengalami pelecehan seksual dari psikopat. Cheryl juga diharuskan menjaga para korban lain yang ditawan oleh psikopat. Bila Cheryl diketahui berusaha melepaskan para korban, maka Cheryl akan menerima penyiksaan yang berat. Pada suatu hari, penyidik menemukan sebuah petunjuk di sebuah apartemen milik salah satu korban berupa sidik jari dan DNA air liur yang melekat pada sebuah gelas kaca di dalam apartemen milik seorang korban. Setelah diselidiki, ternyata sidik jari itu diketahui milik dari seorang petugas polisi bernama James Foley. Penyidik juga menemukan bukti bahwa James Foley juga selalu kebetulan pernah mengunjungi daerah yang sama dengan ditemukannya para korban. Dan James Foley tidak dapat memberikan alibi yang kuat tentang keberadaannya yang selalu saja kebetulan berada di wilayah yang sama dengan ditemukannya korban. Akhirnya James pun ditangkap dan disidangkan dengan tuduhan penculikan dan pembunuhan atas banyak korban yang selama ini sulit diungkapkan tersebut, termasuk kasus penculikan terhadap Cheryl Dempsey. Atas persidangan itu, James Foley pun akhirnya dijatuhi hukuman mati. Setelah hukuman mati James Foley dilaksanakan, ternyata keesokan harinya penyidik menemukan jasad lainnya dan akhirnya penyidik mulai menyadari bahwa James Foley tidak bersalah. Mereka telah salah menangkap pelakunya.
Anak James Foley dalam wawancaranya menceritakan bahwa saat kepolisian menyadari kesalahannya dan mengakui bahwa James Foley bukanlah pelaku sebenarnya, sekaligus juga membersihkan namanya. Namun pada saat yang bersamaan terjadilah peristiwa penyerangan 11 September, sehingga pemberitaan tentang ayahnya yang sebenarnya tidak bersalah tenggelam dengan pemberitaan peristiwa penyerangan 11 September tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya ayahnya James Foley tidak bersalah atas kasus penculikan dan pembunuhan itu. Adegan kemudian menampilkan wawancara seorang petugas bernama Joseph Danvers yang merupakan partner dari James Foley yang menceritakan bahwa ia menerima kiriman lokasi sebuah tempat melalui aplikasi MapQuest yang diduga dikirimkan oleh psikopat yang sesungguhnya sedang mereka cari selama ini. Tim FBI pun segera melakukan penggerebekan ke lokasi tersebut yang ternyata adalah merupakan sebuah rumah tinggal yang tidak berpenghuni. Di rumah itu pasukan FBI menemukan sepercik noda darah pada salah satu dinding dan kembali menemukan 4 buah kardus yang penuh berisi kaset rekaman video snaps dari psikopat. Dan satu penemuan lagi yang sangat mengejutkan adalah ditemukan sebuah peti mati pada satu ruangan yang ketika dibuka ternyata berisi Cheryl yang terbujur dengan kondisi yang lemas dan sangat mengenaskan. Cheryl pun akhirnya segera dievakuasi dan dilakukan perawatan penuh. Dalam wawancaranya, dokter yang menangani pengobatan Cheryl menceritakan bahwa ia tidak pernah menemukan kasus penculikan dengan penyiksaan yang begitu sadis di mana Cheryl ditemukan dengan sangat kekurangan gizi. Cheryl juga mengalami luka bakar, luka sayat, kehilangan gigi depannya yang diduga karena pukulan tang atau palu, beberapa tulang yang patah dan tidak mungkin disembuhkan lagi. Dan yang terparah adalah ada beberapa tulang yang patah karena telah digilas dengan berbagai alat dan adanya luka pelecehan seksual yang berat pada area V dan luka pelecehan lainnya yang mengerikan untuk dijelaskan lebih jauh oleh sang dokter. Adegan kemudian beralih menampilkan Cheryl yang sudah membaik duduk di depan kamera untuk diwawancarai, di mana sebelumnya tim dokumenter harus berjuang selama berbulan-bulan untuk dapat mendekati keluarga Cheryl agar diizinkan mendapatkan kesempatan mewawancarai Cheryl. Dalam wawancara itu Cheryl tidak berbicara banyak. Ia tampak kaku dan tatapannya sayu. Ia tampak seperti orang bingung dan selalu bertanya apa yang tim dokumenter inginkan darinya untuk Cheryl sampaikan di depan kamera. Tim dokumenter meminta agar Cheryl menyampaikan apa saja yang ingin Cheryl sampaikan. Sambil menggaruk kepalanya dengan tangannya yang telah diamputasi dan tatapan mata yang berkaca-kaca, Cheryl hanya menyampaikan bahwa psikopat itu mencintai Cheryl dan tidak pernah bermaksud meninggalkan Cheryl. Cheryl yakin bahwa suatu hari nanti psikopat itu akan kembali menjemputnya untuk membawa Cheryl pergi jauh. Ya sob, peristiwa itu ternyata telah membuat jiwa Cheryl terganggu. 2 minggu setelah tim dokumenter melakukan wawancara dengan Cheryl itu, keluarga Cheryl menemukan Cheryl yang telah menghabisi nyawanya sendiri. Dan tak lama setelah pemakaman Cheryl, warga kota dihebohkan dengan pemberitaan tentang hilangnya jasad Cheryl dari makamnya, di mana dalam makam itu petugas kembali menemukan beberapa kaset rekaman video snuff lainnya. Film pun akhirnya ditutup dengan wawancara seorang petugas FBI lainnya yang menyampaikan bahwa mereka menduga psikopat telah membawa jasad Cheryl dan pindah ke negara lain untuk kembali melanjutkan kejahatannya. Ia juga berpesan kepada tim dokumenter yang mewawancarainya bahwa bila film dokumenter ini nantinya telah ditayangkan, mungkin saja psikopat akan ikut menyaksikannya dan dengan gembira akan menyaksikan film ini berulang-ulang. Lalu film pun di end. Well sob, The Poughkeepsie Tape bercerita tentang para petugas FBI yang menyelidiki sebuah temuan 800 buah rekaman kaset video VHS dari seorang pembunuh berantai yang mereka sebut dengan The Water Street Butcher. Rupanya The Water Street Butcher ini merekam semua tindakan sadisnya dalam kaset-kaset video itu, dari mulai bagaimana ia mengincar para korban sampai bagaimana ia menghabisi para korbannya dengan mengerikan. Film ini disutradarai dan dinaskahi oleh John Eric Bogel dan dibintangi dengan para pemain yang memang tidak terkenal, bahkan diproduksi dengan budget rendah. Namun siapa sangka film ini sangat menarik untuk kamu saksikan, khususnya bagi para penggemar film-film disturbing atau slasher. Dengan ide cerita yang mengambil sudut pandang dari pelaku kejahatan dan dikemas dengan gaya mockumentary, film ini mengajak penontonnya seolah cerita dari film ini diangkat dari kisah nyata, sehingga dapat memainkan emosi kengerian mince selama menontonnya.
Sobat Dulur juga tidak perlu penasaran apakah benar film ini bukan berdasarkan kisah nyata. Karena berdasarkan perburuan Mince mengenai film ini, fix film ini adalah fiksi belaka. Tidak banyak memang film ini dibahas di Indonesia. Namun dilansir dari Wikipedia dan cinema2cinema.com, diketahui bahwa ternyata film ini dibuat hanya dalam 15 hari. Seharusnya film ini dirilis pada tahun 2007 di bioskop-bioskop. Akan tetapi tanpa diketahui alasan jelasnya, tiba-tiba saja film ini ditarik dan langsung dibuatkan dalam versi DVD. Akhirnya pada tahun 2014, film ini digadang-gadang akan dirilis oleh DirecTV. Akan tetapi ternyata film ini pun akhirnya ditarik dari perilisannya. Mungkin karena film ini banyak menampilkan video snuff yang disturbing itu ya sob ya. Nah, video-video snap yang ditampilkan dalam film ini tidak menampilkan adegan kekerasan yang berdarah-darah seperti film slasher pada umumnya loh sob. Namun kekuatan dalam film ini adalah bahwa video-video snap yang ditampilkan itu mampu memainkan imajinasi penonton yang dapat menimbulkan kengerian bagaimana jika ternyata apa yang ditampilkan dalam video-video snap itu adalah benar-benar nyata atau benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jadi saran Mince Sob, jika kamu bukan penggemar film-film disturbing, slasher, atau mudah merasa mual bila menyaksikan film-film yang mengganggu emosi seperti ini, sebaiknya hindari menonton film ini. Overall Sob, karena kebetulan Mince penggemar dari film-film berbau seperti ini, maka Mince memberikan bintang 5 dari 5 untuk film ini. Terima kasih sudah mampir ke Demen Alu Channel. Jika kamu penggemar film-film misteri, horor, atau thriller, berarti tepat sudah kamu mampir ke sini. See you!